Kita bahas tentang toleransi ya. Tuntutan kepada orang muslim untuk dapat bertoleransi kepada non muslim itu sangat banyak. Banyak sekali digelorakan di mana-mana. Seakan-akan umat Islam itu umat yang tidak bisa toleransi. Seakan-akan begitu. Apalagi dipropagandakan para misionaris yang menggunakan ayat-ayat Quran untuk membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak toleran. Nah, nanti kita buktikan apakah betul Islam itu tidak toleran ya. Padahal dengan mengemukakan ayat-ayat yang dianggap intoleran itu tadi justru menunjukkan bahwa mereka para misionaris itu tidak memahami Al-Quran itu sendiri. Mereka tidak bisa membedakan ayat yang bersifat khos dan yang bersifat am. Am itu umum, ya, khos itu khusus. Hal yang seperti itu akan sangat jelas di mata orang yang memahami tentang ulumul Quran. Ilmu Quran itu macam-macam, banyak sekali. Jadi Al-Quran itu sebenarnya angel sekali. Yang saya katakan angel itu begini. Tahun 2015 itu ada orang bernama Ahmad Harkon di Mesir. Apal 30 juz. Akhirnya murtad. Ya apa? 30 juz murtad. Pemana yang gak apal belas. 30 juz bisa murtad, pemana sih tidak. Kenapa? Kok murtad? Karena dalam Quran banyak yang kontradiksi. Ya, panjenengan paling gak memperhatikan ya, panjenengan mocos oleh ganjaran gitu aja. Padahal banyak kontradiksi. Kontradiksi itu gak cocok antara satu dengan yang lain. Misalnya, walaqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Lah yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga itu paham apa? Nasrani. Kata Allah, walaqad kafara. Sungguh telah kafir. Tapi kalau panjenengan lihat ayat yang lainnya tidak kafir, bahkan dapat pahala. Nah ini kan bingung juga. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Berarti Yahudi Nasrani selamat, bukan kafir. Dengan ayat ini bisa disimpulkan semua agama sama. Nek pengen mlebu swarga gak perlu harus masuk Islam. Ayat ini loh ya. Nah, berarti kontradiksi dengan yang disampaikan, yang saya sampaikan barusan tadi itu. Walaqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Loh ini bertentangan. Panjenengan nggak pernah memperhatikan, saya nggak tahu. Apalagi disebutkan dalam ayat begini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Berarti nega Islam rugi, tidak diterima. Ayatnya bacakan tadi itu diterima. Kontradiksi. Nah, makanya saya sebenarnya saya kepingin orang-orang di Muhammadiyah itu pinter-pinter menghadapi seperti ini gimana. Itu nanti kita bisa menghadapi para misionaris yang membawa ayat itu loh, ayat Al-Quran itu loh. Radikal begini. Kita harus mengerti. Itu maksud saya ya. Nah, itu solusinya adalah belajar ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu memahami ayat. Tapi panjang lagi ceritanya. Oh, ini sebagai pengantar aja.
Hadirin rahimakumullah, bukti bahwa Islam lebih toleransi daripada toleransi yang mereka pahami. Ini jangan perhatikan. Ketika Andalusia dikuasai Muslim selama hampir 700 tahun, lalu kemudian pada suatu hari Andalusia tadi diserbu tentara Kristiani, dan akhirnya Andalusia jatuh ke tangan Nasrani. Makanya jadinya kekuasaan itu nudawiluha bainan nas, dipergilirkan oleh Allah di antara manusia itu. Oh, sekian tahun orang Islam berkuasa, sekian tahun orang kafir berkuasa, selalu begitu. Ya seperti kemarin itu misalnya, jagonya kita rata-rata Pak Anies ya, rata-rata ya. Ini tadi Pak Prabowo marah-marah kita. Apa marah-marah? Nah Allah berkehendak Prabowo ya jadi Prabowo. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya begini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudzillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan itu kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Kau cabut kekuasaan itu dari orang yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, dan Kau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa. Allah kalau menginginkan ya kun fayakun jadi. Nah, gitu. Jadi mungkin maunya kita itu wong sing apik sing tadi ya maunya kita. Kenapa kok enggak ditolong ya? Lah pertolongan Allah itu bentuknya macam-macam. Tidak mesti sekaligus dituruti, boleh jadi ditunda dan ada prosesnya. Boleh jadi seketika itu. Contoh seketika ya. Ibrahim waktu itu dihukum bakar oleh Raja Namrud sing jenenge geni niku mesti panas. Nanti orang diopong mesti dadi awu. Makanya yang Bali jenenge apa niku? Wong mati diopong mesti ditadai awu nih. Mesti hancur. Itu hukum alam. Tapi Allah memberi pertolongan kepada Ibrahim supaya Ibrahim tidak terbakar dengan api. Firman-Nya mengatakan gini, ya naru geni kuni jadilah kamu bardan wasalaman. Jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Api ini tunduk gak patuh hukum alam, patuh kepada Allah. Pertolongan dadak. Nah Allah memberikan pertolongan dadak ini bukan kemauan kita tapi kemauan Allah. Tapi dia berdoa Nabi Ibrahim. Nah saya kasih contoh lagi pertolongan itu dalam bentuk ada jeda, ada proses. Panjenengan tahu zamannya Fir'aun berkuasa itu ada informasi bahwa dia akan dikalahkan oleh orang Israel. Nah supaya kekuasaannya langgeng, dia membuat undang-undang. Apa undang-undangnya? Undang-undangnya adalah setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Luar biasa. Sehingga tidak bicara undang-undang ini. Nah Allah punya rencana lain. Itu rencananya Fir'aun supaya kekal kekuasaannya. Lalu Allah punya rencana lain. Ada seorang ibu yang kasih sayang kepada anaknya supaya anaknya gak dibeleh sampai wong Fir'aun ya. Dikintirno kali. Tapi kok kambang ngoten. Ya kelemak mata ini. Kambang, terus Allah membuat skenario pas bojone Fir'aun niku adus nang ngene kali niku. Ketemu Allah menjadikan hatinya istrinya Fir'aun senang dengan bayi itu tadi. Akhirnya dibawa pulang. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya ribut, undang-undangnya harus dibunuh. Kok kita tambah bojo ini kok arek bayi. Gak apa-apa lah gitu. Akhirnya ribut tapi Allah punya rencana dimenangkan oleh istri raja sehingga bayi itu tetap dipelihara di dalam istana. Tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai akhirnya dewasa, diangkat sebagai nabi oleh Allah. Ternyata itu Nabi Musa. Nah Nabi Musa ini yang menghancurkan Fir'aun. Itu panjenengan nggak tahu sampai jadi nabi itu umur berapa? Paling kadang dewasa sekitar 20 ya.
Berarti 20 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Ada prosesnya. Nah seperti kemarin itu. Saya itu dulu kemarin ke wilayah itu sampai ngomong gini, orang wilayah. Pak Prabowo jadi presiden itu kan dongo panjenengan semua. Pada 5 tahun yang lalu. Kita semua rata sekarang ini mendoakan Pak Anies. Ya tahun ngarep jadi ngono jadi ini. Ya bener ya. Itu doa panjenengan kabeh, biar kan melihat Prabowo dulu itu ya. Nah, itulah makanya kita harus memahami seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Jadi Allah mempergilirkan kekuasaan itu tadi. Ya kadang-kadang iman berkuasa sekian ribu tahun. Kadang-kadang kafir yang berkuasa. Itu begitu. Ya. Nah, tadi itu Andalusia dikuasai oleh kaum muslimin itu sekitar 700 tahun, kemudian diperangi oleh orang Kristiani, jatuh ke tangan Kristiani. Apa yang dilakukan oleh Nasrani terhadap kemenangannya? Apa jangan lihat nanti ini toleransi apa enggak? Satu, mereka memberi 3 opsi untuk supaya kaum muslimin selamat. Apa solusinya? Satu, masuk Nasrani. Selamat. Kedua, keluar dari Andalusia, keluar dari negeri yang ditempati tadi. Nomor 3, dibunuh. Mana toleransinya? Tidak ada. Sebenarnya yang tidak toleransi ya mereka-mereka itu. Sebenarnya Islam itu tidak perlu diajari toleransi karena sangat toleransi. Nanti saya tunjukkan. Bahkan ngelokno lu gak oleh, ngelokno sesembahan mereka lu gak oleh. Oh, saya nggak sembah golean, tidak boleh. Saking toleransinya umat Islam. Lagi gini tidak dimunculkan oleh orang-orang yang misionaris itu. Sehingga kata-kata ayat keras, dia nggak ngerti ayat keras itu ayat apa. Nah inilah perlunya kita itu memahami Islam itu sehingga karena kalau kita jumpai orang begitu ya diceramai saja, nggak apa-apa. Oke, jadi 3 opsi ini tidak ada toleransinya belas. Ya, sekarang kita bandingkan toleransi ketika Umar bin Khattab menguasai Yerusalem, menguasai Palestina. Makanya sampai sekarang terjadi perang itu kenapa sih? Oh, gak leren-leren, cat pawian ya. Soalnya diklaim oleh 3 agama. Sing Yahudi ngeklaim itu wae, Nasrani yang ngeklaim itu wae, wong Islam yang ngeklaim itu punya orang Islam. Enggak selesai sampai sekarang. Itu perang agama itu. Padahal tanda-tandanya ngene hidup kiamat itu masalahnya di situ di Palestina. Jangan-jangan saya mau hidup kiamat ya betul loh. Secara ilmuwan hidup kiamat karena sekarang ini namanya porosnya bumi itu bereset. Makanya panjenengan yang badhe iki kok ketiga ta rendeng angel. Waya ketiga ternyata rendeng. Waya rendeng tadi ketiga. Soalnya bereset sudah berjalan ini akan berpindah poros. Karena berpindah poros gitu, lalu matahari tidak terbit dari timur, tapi terbitnya dari barat. Kiamat. Mungkin harus siap-siap. Nah kita lihat sekarang, bagaimana ketika Yerusalem dikuasai oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi yang dia asalnya orang kafir, lalu menjadi orang beriman, pembela Islam. Lalu ketika kita bandingkan ya dengan ketika Umar bin Khattab menguasai Yerusalem, apa yang Umar lakukan terhadap orang-orang Nasrani di sana? Apakah dibunuh? Apakah keluar? Panjenengan lihat. Ternyata Umar bin Khattab memberi kebebasan orang-orang Nasrani di sana untuk bisa tetap beribadah dalam gereja-gereja mereka. Kurang toleransi ya. Ini sejarah ya. Belum ayat-ayat nanti. Gereja-gereja mereka tidak dirusak oleh Umar bin Khattab. Orang Nasrani justru mendapatkan keamanan. Panjenengan sekarang lihat dalam sejarah ini, kapan ada minoritas berada di mayoritas Muslim, aman minoritasnya. Tapi nek minoritasnya itu orang Islam berada di mayoritas orang non Muslim, terjajah. Contohnya di India saja. India itu orang Islam gak tepe akeh ya balik didolimi ae. Wong Hindu nang kene mek titik, Hindu Buddha mek titik. Sana gudangi.
Maka Islam dianggap musuh. Nah di sini gimana? Tidak ada orang ngelokno agama lain itu. Orang Islam saya lihat itu tidak ada. Saya itu punya video ngelok-ngelokno Nabi Muhammad. Tapi dia saya share. Karena jadi viral, enak dia. Tak simpen. Tapi sebagai nanti ada apa-apa saya keluarkan. Pakai bukti gitu loh. Ngomongin siapa sih kayak gini. Nah, Islam tidak pernah ngelokno. Coba mana sebenarnya yang lebih toleransi antara Nasrani dan Islam? Islam kan? Nah, harus yakin, kita harus pede ya. Mohon dijawab sendiri ya pertanyaan itu. Mari kita saksikan ayat-ayat Allah terkait dengan masalah toleransi. Satu, belum ya. Hal ini sekaligus untuk mengkonter anggapan bahwa Islam itu ajarannya intoleran. Intoleran itu lawannya toleran gitu ya. Tadi tidak toleran, keras, radikal. Itu tujuannya begitu. Dalam Quran surat 49 ayat 11. Artinya mana suwi. Hai orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang lelaki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang tertawakan atau direndahkan tadi itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang yang dolim kalau salahnya. Ada orang yang dolim. Ya gitu, akhlak ya. Akhlak kalau kita jaga ini betul. Dengan sesama kita ya aman. Dengan orang lain ya aman. Ini ajaran-ajaran toleransi. Ini kurang jelas lagi saya tunjukkan. Oke. Surat 6 ayat 108. Dan jangan kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Coba. Larangan. Bah kalau nyembah tikus, bah nyembah opos. Kasa dilokno. Karena apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Nah, bukan begitu ya. Islam dipaksa kalau sudah masuk. Tapi orang lain kalau masuk Islam tidak dipaksa. Sembahannya kalau dilokno lho. Ini ajaran toleransi tingkat tinggi. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Lah ini Allah sudah mengerti kalau kita ngelokno sembahan mereka akan membalas, mencaci Tuhan kita, mencaci Allah. Kita diberitahu oleh Allah. Ini toleransi yang luar biasa. Demikian kami menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini ayat-ayat terkait dengan toleransi. Allah Subhanahu wa taala melarang menghina orang yang meremehkan dan mengolok. Seperti yang disebut juga dalam hadis sahih, bunyinya begini. Takabur itu ialah menentang perkara hak. Jadi wong darani sombong ya apa sih? Pakaiane apik ndak. Apik tambah sip. Yang dimaksud orang sombong itu adalah menentang perkara hak. Dituturno hak ku ngene, gak gelem, sombong itu. Nek bahasa Arab jenenge takabur. Kabiro itu gede, takabur berarti gumedhe, sombong ini. Dan meremehkan orang lain. Menurut riwayat yang lain dan menghina orang lain. Makna yang dimaksud ialah menghina dan meremehkan mereka. Tidak boleh. Hal ini diharamkan karena barangkali orang yang diremehkan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah.
Ngene ajaran Islam mau ajaran luar biasa. Akhlak yang sangat tinggi sekali. Cuma tinggal kita aja sebagai pemeluknya mau melaksanakan apa endaknya gitu aja. Kalau ajarannya mesti. Dan lebih disukai olehnya daripada orang yang meremehkannya. Kemudian dijelaskan di sini dilarang merusak tempat ibadah mereka. Kurang toleransi kayak apa ini? Karena kemarin dibom, salah itu. Karena disebutkan tidak boleh. Ya, orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan benar kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi Allah itu menjaga itu. Ini juga ajaran toleransi. Ya. Sebenarnya tidak usah teriak-teriak toleransi kepada umat Islam. Umat Islam sangat toleransi. Ajaran cuma toleransi kemarin itu kadang-kadang sudah budget ya. Kemarin saya kan diundang Waisa itu ya. Saya duduk di paling belakang, saya melihat juga ada orang-orang Islam itu juga nyanyi-nyanyi untuk ibadah mereka. Lagi ini saya itu nggak cocok. Maka saya tuntutkan kepada kalau belum memurnikan Islam ini jangan dirusak. Akan saya bantu. Ya, kalau enggak ya nggak usah, biarkan aja. Ketiga ayat tersebut sangat jelas merupakan ajaran toleransi dalam Islam dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengandung ajaran toleransi, misalnya surat Al-Kafirun ya, menjelaskan prinsip dalam bertoleransi bahwa akidah tetap tidak ada toleransi. Dulu itu sudah ada tawaran toleransi kepada Rasulullah. Hai Muhammad, nah, cara bahasa sekarang, ayo toleransi. Sehari kamu menyembah Tuhanku dan sehari kamu menyembah dan sehari aku menyembah Tuhan. Dibelak balik. Sehari aku menyembah Tuhanmu dan kamu sehari menyembah Tuhanku kan. Toleransi. Turunlah surat Al-Kafirun. Ya. Jadi toleransi itu terkait dengan ibadah tidak boleh dicampuri. Kalau hubungan boleh. Hubungan baik tapi selama orang itu tidak memusuhi, nanti kelihatan semua. Jadi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di dalam Quran surat 2 ayat 256 juga disebutkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini toleransi. Mereka gopoh ya, wedi Islam. Padahal Islam sangat toleransi. Maka sekarang muncul namanya KUB. Apa itu KUB? Kerukunan umat beragama. Itu sebenarnya yang diuntungkan adalah orang-orang non-muslim sebenarnya. Sekarang perbandingan aja kalau umat Islam dengan non-muslim berapa perbandingannya. Tapi walaupun mereka sedikit perwakilannya ada 1 atau 2. Umat Islam sing banyak tetap 1 atau 2. Sing untung mereka. Nah, enggak lihat kapasitasnya gitu. Ayat 256 itu menjelaskan bahwa dalam hal beragama Islam tidak memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Barang siapa ingin kafir silakan kafir, dan barang siapa ingin beriman silakan beriman. Nah, ini terkait dengan toleransi. Sekarang toleransi yang lainnya disebutkan di sini.